Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Monica Lorenza, NIM 2018017019. Di sini, saya akan mempresentasikan analisis fundamental saham INPP. INPP adalah kode saham dari Indonesia Paradise Property. Pertama, saya akan mengawalinya dengan menganalisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada pada satu subsektor. INPP ini berada pada subsektor dengan BAYU, FAST, dan PZZA. Untuk membandingkannya, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama, ROE atau Return on Equity. Semakin besar ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua, DER atau Debt Equity Ratio. Semakin kecil DER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, PER atau Price Earning Ratio. Semakin kecil PER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, PBVR atau Price Book Value Ratio. Semakin kecil PBVR, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir, Dividend Yield. Semakin besar dividend yield, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Di sini saya akan membandingkan perusahaan INPP dengan PZZA. Saya akan mengeliminasi saham BAYU dan FAST karena ROE-nya minus. Tentu sebuah perusahaan tidak mau membeli saham yang rugi. Kemudian saya akan memperhitungkan INPP dan PZZA saja. Berikut ini adalah analisis ranking. Yang pertama, ROE. INPP mendapatkan posisi kedua dan PZZA mendapatkan posisi pertama. Yang kedua, DER. INPP mendapatkan posisi pertama dan PZZA mendapatkan posisi kedua. Yang ketiga, PER. INPP mendapatkan posisi pertama dan PZZA mendapatkan posisi kedua. Yang keempat, PBVR. INPP mendapatkan posisi pertama dan PZZA mendapatkan posisi kedua. Dan yang terakhir, Dividend Yield. INPP mendapatkan posisi pertama dan PZZA mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya, saya akan menjumlah. INPP mendapatkan jumlah 6 dan PZZA mendapatkan jumlah 9. Angka yang kecil berada di saham INPP. Maka saya akan lebih lanjut menganalisis saham INPP. Mengapa memilih INPP? Yang pertama, perjalanan bisnis yang relatif mudah untuk sebuah perusahaan properti yang konsisten memfokuskan diri dalam sektor komersial properti. Yang kedua, perusahaan tetap mampu bertumbuh meskipun kondisi bisnis properti kurang menggembirakan. Yang ketiga, selalu menerapkan performance management system secara profesional disertai dengan reward system yang menarik agar memacu setiap karyawan untuk berprestasi secara maksimal. Yang keempat, mampu mengembangkan tempat-tempat gaya hidup yang ikonik serta memperluas keahlian bisnis di bidang properti. Profil PT Indonesia Paradise Property atau INPP. Yang pertama, Indonesia Paradise Property atau INPP didirikan tanggal 14 Juni 1996 dengan nama PT Penta Karsa Lubrindo dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2002. Yang kedua, kantor pusat INPP berlokasi di Centennial Tower, lantai 30 Jalan Gatot Subroto, Kapling 24 dan 25 Jakarta, 12930 Indonesia. Yang ketiga, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indonesia Paradise Property antara lain. Yang pertama, PT Grahatma, Kreasi Baru atau Pengendali, sebesar 37,00%. Yang ketiga, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Indonesia Paradise Property, antara lain yang pertama
PT Krahatma Kreasi Baru atau pengendali sebesar 37,00%. Yang kedua, UBS AG Singapore SE, Anemone Continental SE sebesar 22,12%. Yang ketiga, UBS Switzerland AG, UBS AG Star East Development sebesar 20,64%. Dan yang terakhir, Elisum Investment Partner Ltd sebesar 18,00%. Berikut daftar nama Direktur dan Komisaris PT INPP atau Indonesia Paradise Property. Sebelum berinvestasi, alangkah baiknya jika kita mengetahui siapa saja direktur komisaris di perusahaan tersebut. Berikut adalah daftar pemegang saham INPP atau Indonesia Paradise Property. Mayoritas pemegang saham berada pada standar Carteret Bank SGS or A, VP Bank A or C, PT Krahatama Kreasi Baru. Berikut adalah penghargaan yang diperoleh oleh PT INPP atau Indonesia Paradise Property. Yang pertama, Best Luxury Family Lifestyle Beach Resort Worldwide 2016-2017. Yang kedua, Best Resort Hotel Indonesia. Yang ketiga, pemenang penghargaan Indonesia Most Innovasi Business Award 2017 dari Warta Ekonomi kategori Hotel, Restoran, dan Pariwisata. Yang keempat, Award for Corporation to Organize Blood Donation. Yang kelima, Country Winner Luxury Rooftop View Hotel kategori. Yang keenam, peringkat 2 penghargaan 100 Fastest Growing Company Award 2017 dari Infobank untuk sektor perdagangan, jasa-jasa, dan investasi. Berikut berita tentang Indonesia Paradise Property. Terdampak pandemi, ini strategi yang dilakukan Indonesia Paradise Property atau INPP. Berita ini dari kontan.co.id pada tanggal 25 Oktober 2020. Selanjutnya saya akan menganalisis income statement dari PT INPP dilihat dari revenue atau pendapatan yang warnanya ungu ini. Dilihat dari 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019, pendapatan mengalami peningkatan. Ini merupakan indikasi bahwa saham INPP merupakan perusahaan yang baik dan berkembang. Kemudian saya akan menganalisis balance sheet. Yang kita lihat di sini adalah aset yang warnanya biru. Dari tahun 2015 sampai 2009 juga mengalami peningkatan. Itu berarti bahwa perusahaan ini bagus dan berkembang karena aset selalu meningkat. Dilihat dari hasil-hasil positif INPP beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen, karena di tahun 2020 INPP membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 0,63%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat baik bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.